Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali kita lanjutkan membaca dan mengambil faedah dari kitab fikih Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Terakhir pembahasan kita sampai pada bab ju'alah wal ijarah. Sudah kita selesaikan. Sekarang masuk di halaman 57, yaitu tentang masalah luqatah. Ya, luqatah, babul luqatah. Sebagian cetakan yang lain itu ada dua judul ya di situ. Babul luqatah wal laqit gitu. Ada luqatah wal laqit. Ini cuma dicantumkan luqatah saja. Ya. Dibaca Mas Nurkhalis. Bismillah. Qalam alifu rahimahullah ta'ala. Wahia ala salasati atrubin ahaduha ma tukola. Persiapan belum? Belum. Ya Mas Irfan baca. Ahaduha ma taqillu qimatuhu ya, qalla yaqillu kan taqillu ma taqillu qimatuhu kasauti warragifi wa nahwihima fayumlaku bila ta'rifin. Wasani ad-dawalu allati tamtani'u min sigari sibai kal ibili fala tumlaku bil iltiqati mutlaqan. Wasalithu ma siwa dhalika fayajuzu iltiqatuhu wa yamlikuhu idza arrafahu sanatan kamilatan. Ya, sanatan kamilatan itu. Perhatikan dulu. Luqatah ada 3 macam. Yang pertama, barang yang sedikit nilainya seperti cemeti, roti dan sejenisnya, maka boleh dimiliki tanpa mengumumkannya. Yang kedua, binatang yang tidak dimangsa, binatang buas yang kecil. Misalnya unta yang seperti ini tidak boleh dimiliki dengan memungutnya secara mutlak. Yang ketiga, barang selain yang disebutkan, maka boleh memungutnya dan memilikinya jika sudah mengumumkannya selama 1 tahun penuh. Iya. Bisa dipahami? Bisa ya, Pak? Tidak usah jelaskan, paham tak? Jangan satu ini. Luqatah itu apa tak? Ya, barang temuan. Ya, kalau berupa harta namanya luqatah. Kalau berupa orang, nemu orang itu ada nggak? Orang nemu orang ada tak? Ada. Nemu orang, ya kan? Itu namanya laqit. Ya, laqitun. Fa'ilun laqit. Maka nanti di bagian akhir ada penjelasan tentang laqit. Hukum tentang laqit. Bedanya itu. Kalau luqatah itu berlaku untuk barang atau pokoknya selain manusia. Nah, kalau yang ditemu itu kok orang, yang ditemu itu orang namanya laqit, bukan luqatah. Saya ada anak kecil di jalan tidak tahu siapa, orang tuanya nangis terus di situ, itu namanya
Bukan luqatah, tapi apa? Laqit. Ya, laqit. Ya, laqit tok. Pakai tok juga tapi sigotnya fa'ilun, laqitun. Jadi fa'il bermakna maf'ul. Fa'il bermakna maf'ul. Laqit yang dipungut. Ya. Barang yang atau ya barang ya bisa barang bisa hewan yang dipungut itu ada 3 macam. Yang dijelaskan oleh Syekh pertama sini apa? Matakillu qimatuhu. Barang yang nilainya remeh sedikit. Ya bisa uang, bisa perhiasan, bisa baju, bisa macam-macam. Ya, uang itu kan macam-macam toh. Paling kecil berapa yang laku di kita? 100 perak ya. 100. Walaupun untuk jajan udah nggak dapat apa-apa itu 100 itu. Permen aja nggak dapat toh. Paling untuk kembalian. Ya toh? Ya, 100, 200, 500, 1000 gitu toh. 2000, 5000, 10000, 20, 50, 75 ada ya? Saya belum pernah megang yang 75 ini. Ada ya? Nah, 75, 100 ya. Paling besar 100. Yang 1 juta 1 lembar belum ada ya? Mungkin suatu saat ada 1 juta 1 lembar. Ya. Nah itu dan standar dianggap sedikit atau banyak, ya kan? Berharga atau tidak itu patokannya adalah keumuman orang, min ausatin nas. Jadi kalangan manusia yang pertengahan gitu loh. Ya, kalangan manusia yang pertengahan. Nah, kalau bagi anak-anak uang 10.000 berharga sekali. Ya enggak? Bagi anak-anak berharga sekali. Bagi orang yang kaya kayak recehan 100 rupiah gitu kan. Nah, bagi orang pertengahan bagaimana 10.000 itu? Kalau misalnya hilang, itu digoleki enggak? 10.000. Ya hilangnya di mana? Kalau misalnya naik bis kira-kira anu ora mungkin digoleki kan. Karena apa? Lah nanti untuk ongkos naik bis lagi nyari-nyari kan malah habis banyak. Ya kan? Itu bagi orang pertengahan rata-rata 10.000 itu ya enggak begitu dianggap. Jelas ya. Jadi yang dijadikan standar adalah apa? Status ekonomi orang-orang pertengahan. Bukan yang kaya, bukan yang miskin, tapi orang-orang pertengahan. Itu jadikan standarnya. Jadi standar barang itu nilainya sedikit atau banyak, yang dijadikan standar apa? Penilaiannya orang-orang yang ekonominya menengah. Jelas? Ya, diambil tengah-tengah. Itu kata Syekh Jibrin seperti itu. Jadi diambil yang status ekonominya tengah-tengah. Nah, bagi orang kaya mungkin uang 1 juta, ben 1 juta jadi ambil bagi orang itu kan. Ya, seperti orang yang viral kemarin apa? Mau mengumrahkan orang 2 RT itu Masya Allah nih. Ya, 2 RT jak mangkat umroh kabeh lho, kan ngeri. Masya Allah, gak Allah berkahinya. Itu kan mesti orang kaya itu. Orang kaya ora mungkin lah. Ya kan? Umroh ke wong RT lho, targetnya 1000 lho. Ya kan? Targetnya 1000 itu kan. Satu orang berapa? 30 juta gampangane lah. 30 kali 1000, 30 miliar. Ya kan? Hitung-hitung insyaallah. Ya, banyak itu. Tapi 30 miliar kalau dia kekayaannya 2 triliun, cil. Ya enggak? Ya gitu. Maka uang 1 juta baginya apa? Kayak recehan 100 rupiah ya kan? Tapi bagi orang yang miskin, Masya Allah itu golek sak yuta sesasi karuan dapat gitu kan. Besar sekali lah. Itu dilihat dari orang pertengahan bagaimana? Orang pertengahan 1 juta itu ya sudah besar. Pertengahan itu sudah besar itu. Ya, sudah besar. Ya. Adapun barang yang nilainya remeh, murah, ya kan? Atau sedikit, seperti contohnya cambu ini kan. Cambu. Cemeti ya kan, cambu.
Ya, tapi kalau sekarang mungkin cambuk atau pecut itu jadi barang antik ya jadi mahal ya kan. Maksudnya huruf cambuk itu kan gitik lah bahasa kita kan gitik itu kan. Gitik itu kan ya remeh banget ya. Rogif apa rogif? Roti kering. Ya, roti kering. Ya tentunya ya rotinya apa? Paling ya sak bungkus gitulah. Lah nek sak truk kan ya jenenge dulu kotok. Iya kan? Orang mungkin jiglok sak truk kok ora krasa ora mungkin ya. Ya, tentunya rogif di sini tentunya ketika jumlahnya kecil ya kan. Tak bungkus itu kan. Oleh-oleh jagong, berkat jagong itu kan. Dan semisalnya payum laku bila ta'rifin, maka itu boleh langsung diambil dan dimiliki tanpa harus diumumkan. Karena apa? Karena biasanya orang itu kalau kehilangan ya ndak ngemen-men ke untuk nyari gitu kan. Gitu kan. Jadi dia sudah ben biar diambil orang gitu kan. Kehilangan uang 5.000 lah. Biar diambil orang. Nah, daripada kita nyari malah habiskan waktu berjam-jam kok mending kerja. Ya kan? Mending kerja daripada sibuk nyari uang 5.000 itu udah biarin aja gitu kan. Nah, yang ngambil juga udah halal. Iya langsung. Nah, ini payung laku bila takrifin. Jadi langsung boleh diambil ya dan boleh digunakan tanpa harus diumumkan. Itu kalau barangnya tidak nilainya tidak besar. Dan tadi standarnya apa? Standar orang ekonomi menengah. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-dawalu. Dawal jamak dari apa? Dolatun. Dolla yadillu dolalan dolun. Simpain. Jamak taksirnya dawal. Jadi lamnya itu tasdid ya. Dawalun. Apa itu? Hewan yang hilang, hewan yang lepas. Alati tamtani'u min sigori siba. Yang aman, tamtani itu aman dari binatang buas yang kecil. Ya, dari binatang buas yang kecil. Seperti contohnya onta. Onta itu binatang buas yang kecil, contohnya apa? Cing, ulo. Ya kan, ular. Apalagi nek singa kan besar, binatang buas yang besar, buaya besar, ular piton ya gede kan. Ya kan? Nah, dari binatang buas yang kecil, misalnya binatang buas yang kecil apa? Ya, garangan gitu ya. Artinya apa? Kalau ada hewan lepas yang hewan itu memang ukurannya besar, contohnya apa? Onta, sapi, kerbau gitu kan. Maka itu apa? Fala tumlaku bi iltiqati mutlaqan. Tidak boleh dimiliki secara mutlak dengan cara luqata. Jadi tidak boleh dipungut. Ya. Tidak boleh diambil jadikan luqata untuk dimiliki, enggak boleh. Ya. Kalau misalnya dia dia memang yakin sang pemiliknya, maka dia dianjurkan untuk apa? Menangkap hewan itu, kemudian ditali, diikat, terus bilang yang punya. Itu. Itu kalau binatangnya besar. Tapi kalau kambing nanti ada sendiri dalilnya ya kan. Jadi kalau kambing, karena dia tidak aman dari apa? Tidak aman dari binatang buas yang kecil. Kambing. Nah, maka kambing itu boleh, ya boleh dijadikan luqata dengan syarat apa? Nanti diumumkan. Ya, diumumkan setahun itu berarti semanak nih. Ya, nemu wedhus diumumkan setahun. Wah, wedhusnya dadi 10. Ya, bisa jadi. Ya. Saya punya teman itu sama Pak Catur itu ya, punya kambing 2 itu setahun jadi 12. Setahun jadi 12. Punya kambing babon sama
jantan. Setahun jadi 12, Pak. Berarti udah Ngeri toh? Jadi dia dia ketika beli itu sudah bunting, ya. Kemudian punya anak. Nah, anaknya ini dalam waktu jangka 6 bulan itu sudah hamil juga. Anaknya kalau nggak salah 3. Nah, 3-3-nya ini hamil dan beranak semua. 2 gitu. Jadi kan banyak sekali. Dan babonnya beranak lagi. Jadi 12. 1 tahun. Iya dah. 2 itu jadi nah, gitu. Nah, terus gimana itu nanti? Ya kalau kita openi ternyata sampai 1 tahun, terus yang punya datang ini wedhus kuwi. Lah kok ora mbok jiko wingi-wingi aku repot aja jane ngerti mbok openi. Bareng setahun goleki wedhus kuwi. Gimana kalau gitu? Hah? Jasa pemeliharaan. Ya di urepnya seperti apa gitu kan? Ya karena dia ketika ngopeni ya dianggap mungkin gaduh gitu. Orang itu biasanya kalau apa itu ngopeni wedhus ya gaduh. Ya gaduh itu 60-40. Yang memodal 40, yang pemeliharaan 60 sekarang. Mungkin bisa dengan cara seperti itu. Bahkan dianjurkan untuk apa? Yang punya barang ini mengasih upah kepada yang menemukan, ngasih hadiah pada yang menemukan. Itu wawal. Ya. Itu yang kedua ya. Yang kedua adalah binatang yang ukurannya besar, yang dia apa itu? Aman dari serangan atau tidak dimakan binatang buas yang kecil. Contohnya apa? Unta. Tapi kalau untanya anakan, berarti kan belum aman. Ya loh. Untanya anakan atau sapinya masih peder, itu rawan juga untuk mati. Maka itu boleh apa? Dipelihara, boleh diambil dan dipelihara. Tapi tidak boleh langsung dimiliki. Ya, kecuali 1 tahun. Lah nek wis setahun kan wis gede, berarti ya nggak boleh dimiliki juga karena udah gede. Berarti aslinya ya tetap nggak boleh. Ya, bolehnya paling apa? Daripada nanti mati kasihan juga, maka diambil kemudian diopeni. Ya, diopeni seperti itu. Nanti ada dalil kenapa kalau binatang yang besar kok nggak boleh diambil dijadikan lukotoh dan dimiliki, karena dia punya apa? Punya kemampuan untuk bertahan hidup. Ya kan? Dia punya kemampuan untuk bertahan hidup. Maka ini kayak kaitnya apa? Aman dari serangan binatang buas gitu. Seperti onta besar kan kuat dia. Manusia aja sikat sama dia kok. Ya kan? Betul. Ya, manusia banyak yang meninggal karena onta itu. Karena onta itu kalau udah marah ngeri sekali, tenaganya luar biasa. Ya. Ada kan kisah seorang apa itu sahabat itu ya, yang di dalam apa itu pembahasan jenazah, dalam pembahasan jenazah itu banyak digunakan untuk riwayat apa itu. Ketika dia sedang haji dan umrah, kemudian apa? Ya dia ditendang sama untanya itu mati ya. Ditendang sama untanya itu dia mati. Lalu apa? Rasulullah ya menyuruh untuk diselenggarakan jenazahnya, tapi apa? Kepalanya nggak boleh ditutup oleh kafan. Itu dijadikan sebagai dalil bahwa orang yang umroh, orang yang ihram, ya orang yang ihram ketika dia meninggal maka apa? Ya dimandikan, dikafani, tapi kepalanya tidak ditutup. Kalau wanita wajahnya tidak ditutup. Nah, itu kisahnya gitu. Itu ditendang sama ontanya, mati itu. Nah, di zaman Nabi. Ya itu onta ya. Jadi dia punya kemampuan untuk menjaga diri. Sehingga apa? Tidak perlu diambil pun karena nanti dia bisa bertahan hidup yang ya kemungkinan nanti bisa ketemu sama
tuannya, pemiliknya. Gitu. Tapi kalau kita yakin itu punya siapa itu kan, daripada nanti kemana-mana mending kita ambil, kita ikat, baru kita bilang sama yang punya. Misalnya nggone tonggo dhewe itu kan, wah kotoh ndak, ya kan? Itu diambil tali, terus diberitahu, lek anu sapi muncul, tali yang nggon aku, ambilin nih. Jelas ya ini ya. Maka di sini kaidahnya apa? Tidak bisa dimiliki secara mutlak. Ya dengan luqathah. Jadi tidak, walaupun diumumkan sampai kapanpun nggak bisa dimiliki. Jelas? Ya belum? Iya, binatang buasnya yang kecil. Jadi kan binatang buas itu ada yang gede, ada yang kecil. Lah, ini yang dijadikan kaidah apa? Binatang buas yang ya, dia tidak dimakan binatang buas yang kecil. Contohnya unta itu kan dari binatang buas yang kecil aman dia. Kalau singa ya tetap iso, singa itu kan binatang buas yang gitu. Binatang buas yang kecil misalnya serigala rawani mangan unta, kondang mati. Ya kan? Serigala itu paling yang diincar kambing. Jelas ya? Ya, tapi kalau harimau, singa, ya itu kan otak masih berani dia, gajah aja disikat sama dia, ya kan? Buaya juga disikat sama dia, ya kan? Itu. Paham ya ini maksudnya? Adapun yang ketiga, yang selain itu, selain nomor 1 dan nomor 2, maka boleh dijadikan luqathah, boleh dipungut. Dan boleh dimiliki atau dimanfaatkan setelah dia mengumumkannya selama 1 tahun penuh. Nah, selama 1 tahun penuh. Maka perhatikan di dalam mengumumkan, hendaknya pertama jangan dijelaskan sifat-sifatnya. Aku nemu duit cirinya seperti ini, dompet seperti ini, jangan. Karena apa? Itu nanti banyak orang ngaku-ngaku. Sudah kita catat aja. Dan catatan itu untuk kita, supaya kita nggak lupa sifatnya. Misalnya apa? Barang itu kita taruh di rumah, terus kita bawa catatannya gitu. Tapi catatan itu jangan sampai dibocorkan ke orang lain. Misalnya menemukan gelang, ya kan? Ada berliannya atau cincin ada berliannya, cirinya kita tulis saja. Bungkusnya kayak gini ditulis. Ya kan? Ditemukan pada hari ini di sini, tulis. Nah, itu untuk arsip kita. Jangan dipublikasikan. Karena apa? Itu nanti akan mengundang orang untuk mengaku-ngaku. Nggih niku nggih kula. Jadi disembunyikan dulu, baru nanti nek gene jenengan eling mboten wernane napa. Nah gitu kan kita tanya. Kalau dompetnya jenengan wernane napa? Aku lali Mas, berarti ngaku aku ini. Tapi kalau sudah kita nggih ciri-cirine ngoten niku nggih coklat ya, ternyata kan dia bisa mensifatkan. Menerangkan sifatnya kan? Ya, maka di dalam mengiklankan jangan disampaikan sifat-sifatnya. Pokoknya nemu dompet di sini, ya di hari ini sudah. Yang merasa kehilangan hubungi nomor ini. Dan Syekh Jibril di dalam kitabnya ini menyarankan tahapannya mengumumkan seperti ini. Jadi di bulan pertama itu hendaknya diumumkan setiap hari. Di bulan pertama dia menemukan itu diumumkan setiap hari. Tidak boleh kok ditunda dulu sebulan 2 bulan baru diumumkan, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah sebulan 2 bulan ini orang kan sudah malas nyari, ya kan? Sudah lama ini orang malas nyari dia, ya. Sehingga mungkin kalau diumumkan pun tidak perhatian gitu. Tapi ketika habis kehilangan langsung diumumkan, lah itu apa? Dia masih perhatian karena masih nyari gitu. Masih perhatian. Lah, di dalam hitungan sebulan pertama hendaknya diumumkan tiap hari. Di pekan pertama
dianjurkan untuk mengumumkannya sehari 3 kali. Itu pekan pertama. Pekan pertama itu diumumkan sehari 3 kali. Ya, diumumkan sedina ping 3. Pekan pertama. Pekan kedua, ya, itu cukup sekali atau 2 kali. Terus pekan ketiga keempat itu sehari sekali saja. Ya, sehari sekali. Terus di bulan kedua ini boleh diumumkan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, sehari sekali dan per minggunya 2 kali. Berarti diumumkan 2 kali sepekan. Itu 2 bulan. Nah, bulan ketiga boleh dikurangi lagi intervalnya. Misalnya seminggu sekali, diambil seminggu sekali. Bulan ketiga sampai ke-12 diumumkan seminggu sekali. Itu caranya. Jadi di awal-awal itu memang harus apa? Gencar. Jelas ya? Itu caranya seperti itu. Dan menggunakan semua media yang memungkinkan. Kalau sekarang kan ada WA, ada medsos dan lain sebagainya, bisa kita maksimalkan di grup-grup dan lain sebagainya, atau di medsos dan lain sebagainya. Kalau dulu kan di radio, di pemberitaan, ya. Ya. Kalau Ya. foto ini untuk areanya itu di tempat umum atau di mana? Menemukannya itu yang boleh jadi foto ini di tempat umum atau itu di tempat khusus seperti kelas atau apa ini? Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Ya, kalau di rumah kan tidak mungkin lukotoh. Kalau di rumah seseorang kok menemukan HP itu lukotoh. Tidak. Ya, itu tidak ada batasan. Ya, yang jelas uruf di mana orang itu menemukannya sebagai barang temuan. Ya. Jelas ya. Kalau di kelas itu mungkinnya lebih khusus lagi kan, karena penghuni kelasnya lebih jelas orangnya. Maka itu pun sebenarnya tidak ada batasan. Artinya selama kita menemukan dan tidak tahu pemiliknya, ya kan? Maka kan yang paling memungkinkan kan penghuni kelas itu dulu kan, gitu kan, yang dihubungi, ya kan? Kalau enggak, ya sudah, berarti itu nanti diumumkan terus. Tapi kalau menemukannya di rumah orang dan rumahnya orang itu masih dihuni, terus kita kan jadikan lukotoh, ya nggak boleh. Nemu HP misalnya, kita taruh di atas meja, lukotoh. Nggak boleh kan? Ya. Atau dikontrakan yang sudah ditinggal oleh pemiliknya, ya kan jelas ini yang penghuni ini kan kemungkinan ini milik si fulan ya, habis kontrak. Seperti itu. Tapi kalau sudah dihubungi ternyata bukan, ya, dia tidak merasa itu punya HP, ya itu bisa jadikan lukotoh juga. Jelas ya? Wallah. Apa dalilnya? Dalilnya ini dibaca berikutnya, Mas Agung. Faqala an Zaidin bin Khalid. Zaid bin Khalid Al-Juhani qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anil luqatati faqala i'rif ifasaha wa wikaiha thumma arifha sanatan fa in jaa sahibaha wa illa fasha'nuka biha qala
Fadolatul ghanami. Fadolatul ghanami qala hiya laka au li akhika au li dibi qala fadolatu al-ibili Itu seharusnya tidak ada titik duanya ya. Itu nyambung itu. Fadolatul ibili titik duanya itu harusnya setelah kola. Kola titik dua gitu ya. ya. Baru fadolatul ibili. Qala fadolatul ibili qala malaka walaha ma'aha siko uha wahida uha taridul ma'a wa ta'kulus syajara hatta yalqaha rabbuha Ya. muttafaqun alaih. Ya. Dasarnya adalah hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Beliau mengatakan ada seorang lelaki yang mendatangi Nabi. Lalu beliau bertanya tentang luqatah. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang luqatah. Maka Rasulullah menjawab, "I'rif," ya, kenali. Nah, para ulama menjawab, "I'rif" itu uktub. Tulis itu. Bagaimana ciri ifasoha, bungkusnya. Wawikaiha, dan ciri talinya. Ditulis. I'rif itu kenali, itu maksudnya ditulis. Dihafalke gitu loh. Supaya nanti kalau kita, kan enggak mungkin kalau kita bawa terus itu barangnya. Ya kan? Mesti kita taruh di rumah. Ya. Maka kalau ada orang yang tanya, itu kita bisa menjawab. Ya. Tapi sekali lagi jangan diumumkan itu ciri-cirinya. Cukup kenali dan ditulis. Ditulis bagaimana ciri-ciri bungkusnya. Ifaso itu bungkus. Wika itu kancingnya, talinya. Jadi zaman dulu itu kalau duit itu biasanya diadai kantong toh. Lah kantong itu biasanya ada mana? Tali seret ya gitu. Nah itu namanya wika. Ifas itu bungkus kantongnya itu. Kantongnya, wika itu talinya. Setelah kamu tulis, umumkan dia selama 1 tahun. Umumkan secara umum saja. Saya menemukan uang ya di sini hari ini dan jam sekian misalnya kan. Sudah. Itu jangan diterangkan jumlahnya berapa itu kan, nanti ngaku ya. Gede banget nih nah, gitu kan. Akhirnya dia ngaku. Terus jika datang pemiliknya maka berikan. Fa in jaa sahibuha, yaitu jawabnya in apa? Mahdhuf. Ya. Jika datang pemiliknya maka berikan. Wa illa jika tidak, fasya'nuka biha, maka kamu boleh memilikinya. Sya'nuka kan urusanmu loh. Ya, maka urusanmu biha pada barang itu, luqatah itu. Maksudnya apa? Kamu boleh memiliki, memanfaatkannya setelah 1 tahun dengan kaifiah yang kita jelaskan tadi. Lalu lelaki ini tanya lagi, qala, lah kalau dolatul ghanam, kambing yang lepas, bagaimana ini Nabi? Qala, Nabi menjawab, hiyalaka, dia itu bisa menjadi milikmu atau menjadi milik saudaramu. Maksudnya saudaramu itu apa? Pemilik kambing itu jika datang, atau lidibi, atau dimakan binatang buas. Ya. Bisa menjadi milikmu kapan? Bisa menjadi milikmu kapan? Kalau sudah 1 tahun dan kamu umumkan dan pemiliknya tidak datang. Menjadi li akhika kapan? Ya kalau dia yang memiliki itu datang, ya kan? Meminta dan dia sudah bisa membawakan bukti bahwa itu adalah kambingnya. Dan orang yang mengklaim itu adalah barangnya wajib membawa apa? Bukti, dan wajib menerangkan apa? Bayinah. Menjelaskan ciri-cirinya. Lah wedhusmu rupane apa gitu. Lanang apa wedok? Aku ora ngindaki lanang apa wedok gitu kan. Ya kan? Ya wis taline apa? Apa ya? Tak tali ora, aku lali ya. Ya itu sudah mencurigakan ya kan.
Ya wis wedhus Jawa do kibas. Jawa kibas. Ketoke kibas padahal Jawa. Ketoke wis udu iki. Wis luput. Ketok udu kowe iki. Nah, gitu ya. Jadi jangan langsung ditunjukkan. Yo iki wedhusku yo iki. Yo ciri-cirine langsung disebutkan. Padahal nyebutkan habis lihat kambingnya. Coba tak ndelok sik aja ndelok sik. Nah, gitu. Jangan boleh lihat dulu. Lah wedhus semua podo, sik tak ndelok sik ya gitu. Jadi harus hati-hati. Dan nanti kalau misalnya datangi pemiliknya yang asli gimana? Kan kasihan juga. Ada yang golek-golek itu. Terus atau kalau enggak untuk kamu dan yang punya bisa dimakan binatang buas. Artinya apa? Kalau enggak kita ambil itu nanti bisa kemungkinannya apa? Dimakan binatang buas. Karena kambing termasuk yang tidak aman dari binatang buas yang kecil. Contohnya serigala. Kemudian dia tanya lagi lelaki ini, lah kalau ini onta yang lepas, dolatul ibil. Nah, Nabi jawab, malaka walaha. Kamu itu gimana toh? Kalau diterjemahkan saya lihat itu, kamu itu gimana toh? Tanya terus kan sudah cetok, nek ibil kan sudah cetok apa itu? Ma'aha siqauha wa khidauha. Dia itu kan bisa bertahan hidup. Apa buktinya? Dia membawa minumnya. Karena apa? Unta itu kalau sekali minum itu bisa untuk berhari-hari. Ya toh? Dan dia punya khidak. Khidak itu sepatu. Artinya dengan sepatu itu bisa lari, bisa melawan binatang. Artinya dari sini apa Rasul mengatakan dia bisa bertahan hidup. Maka apa? Tari dulma, dia bisa mencari minum. Tari dulma'a, dia bisa mencari minum sendiri. Wa ta'kulu syajara, dia bisa makan tumbuh-tumbuhan sendiri. Hatta yalqaha rabbuha, sampai pemiliknya menemukan dia. Artinya apa di sini? Arahan dari Rasulullah untuk tidak apa? Tidak mengambilnya. Ya, tidak mengambilnya. Jadi teke lah gitu kan. Sapi ucul teke wae gitu. Tapi iya, kalau sapi ucul kan di sini sapi itu mesti ada pemiliknya. Ya kan? Ya sebaiknya apa? Kalau sapi lepas itu nanti kan mandorotnya banyak. Kalau ke jalan raya membahayakan. Udah dicencang. Ya, baru diumumkan. Dan di kita kan apa? Sapi itu insya Allah nggak jauh-jauh lah. Perginya nggak mungkin jauh-jauh. Beda di Arab kan kalau unta itu sampai berkilo-kilometer kemana-mana itu kan. Nah, ya kalau seperti itu ya sudah, berarti dibiarkan aja biar nanti dia bertahan hidup sendiri. Jelas ya? Terus yang terakhir, waltiqatul laqit, memungut anak yang apa ini? Kesasar. Anak yang hilang, memungut anak yang tidak diketahui asal usulnya, laqit. Wal qiyamu bihi, dan memeliharanya. Qiyamu bihi itu memeliharanya. Fardhu kifayatin, hukumnya fardhu kifayah. Artinya apa? Nek ngerti orang, anak-anak ataupun orang yang dia kebingungan kok dibiarkan, maka berdosa semua. Kan fardhu kifayah toh? Dan nek wong edan piye? Orang gila. Orang gila gimana? Itu juga si malakama, mau ditahan juga nggak bisa ya kan? Ya, maka hukumnya fardhu kifayah itu. Kalau sudah ada berarti gugur kewajiban. Kalau belum ada yang memungut, maka semuanya berdosa. Karena nanti dia bisa apa? Kelaparan, kehausan dan lain sebagainya. Dan itu termasuk perkara yang dilarang. Bahkan termasuk dianjurkan apa? Ketika kita memungutnya kemudian kita pelihara, itu apa? Faka'an nama ahyan nasa jami'a. Faman ahyaha, barang siapa yang menghidupkan, memelihara satu jiwa, itu kayak dia itu menjaga kehidupan seluruh manusia. Kata Allah kan gitu kan, faman ahyaha faka'an nama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang membunuh satu orang, seperti dia membunuh seluruh manusia. Fa'in ta'adhara baitul mal, jika baitul mal memang tidak mampu, mesti kentekan duit. Artinya apa? Di sini isyarah dari mu'alif.
untuk biaya pemeliharaan anak-anak terlantar ini tadi atau orang-orang terlantar ini tadi bisa diambilkan dari baitul mal, jelas, dari zakat, infak atau yang lainnya. Tapi jika baitul mal ternyata kosong zong, ya kan, ya tidak ada apa-apanya ternyata, fa'alaman alima bihalihi, maka wajib menjadi tanggungan orang yang mengetahuinya. Jadi itu menjadi kewajiban orang yang mengetahui keberadaan anak atau orang itu. Bagi yang tidak tahu, tidak memiliki kewajiban. Bagi yang tahu dan memungkinkan dan dia punya harta, maka wajib untuk membiayai. Misalnya dia tahu dia dipungut oleh orang, tapi orang ini nggak mampu, ya dia wajib membantu. Wajib membantu orang ini dalam mengasuh anak tadi. Paham maksudnya ya? Jelas ini? Ya, itu kalau luqathah atau lakit ya, berupa lakit. Ya, itu berupa orang. Namanya lakit. Kalau bukan orang namanya luqathah. Ya. Dan lakit ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang memungut dan apa itu memeliharanya, maka itu sudah gugur tanggungan dari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya, kawan. Berikutnya bab musabaqah wal mughalabah. Ya, perlombaan dan pertandingan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.